kita sedang bersilaturahim. Man ahabba an yusaddala lahu fi rizqi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, dibanyakkan rezekinya, wa yus'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Sambung balik silaturahim. Sekarang ada orang menyambung tali silaturahim di kafe, masuk 2-3 lagi. Silaturahim apa ini? Menyambung silaturahim di mall, menyambung silaturahim di tempat maksiat. Nauzubillah. Namanya baik, tapi perbuatanku tak baik. Awak ini sedang apa? Saya sedang mencuci. Oh, mencuci baik, tapi mencuci maaf dengan air kencing, dengan air najis. Mana boleh? Mencuci dengan air najis, kain yang bersih pun menjadi najis. Nauzubillah. Maka tidak ada jalan silaturahim yang paling baik kecuali yang keempat, di masjid. Alhamdulillah. Di mana awak berjumpa dengan dia? Anak kita bertanya kepada kita, ayah. Ya anak, ya ananda. Di mana ayah dulu berjumpa dengan kawan ayah pakcik ini? Ayah dengan pakcik ini dulu kenalnya di masjid. Sedap kita bercerita di masjid. Malu kadang seorang ayah bercerita kepada anak, ayah kenal pakcik mana? Kami dulu sama-sama mabuk. Waliyadzubillah. Tapi tak apalah, dulu mabuk selepas berhijrah, taubat, baik juga. Illa man taba, siapa yang taubat wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal saleh. Saya dari tadi tengok ke arah jamaah sana, satu pun tak ada menengok saya sempat sakit hati. Kenapa jamaah ini nak tengok sini? Rupanya ada gambar lebih besar dan lebih handsome. Oleh sebab itu maka dengan menengok muka, menengok wajah, kita tahu dari tatapan matanya, dari tatapan mata jendela jiwa. Jiwa ini dari matanya kita tahu. Ustaz Abu Somad, ya, saya tengok mata Ustaz. Kenapa? Mengantuk. Saya tengok Ustaz ini kurang rehat lah, kata jamaah. Oleh sebab itu maka kita mesti banyak-banyak bersilaturahim. Kadang kita ni lemah, letih, tak ada semangat. Tapi bila orang datang ramai, kita semangat. Banyaklah jamaah bila tengok saya sebelum bagi tazkirah, dia bisik ke telinga saya, Ustaz sehat, sanggup bagi tazkirah? Dalam hati saya tengok ajalah nanti. Ini bukan kuasa kita, ini bukan kekuatan kita, ini adalah kekuatan orang banyak. Yang akan aku sampaikan ini kalam Allah, firman Allah. Yang akan aku sampaikan ini sabda Rasulullah SAW. Yang akan aku jumpai ini adalah hamba-hamba Allah. Tempat aku berpijak bumi Allah. Maka apa yang menghalangi aku untuk menyampaikan itu semua? La haula wala quwwata illa billah. Ini bumi Allah. Tapi walaupun begitu kita tetap ikut aturan perundang-undangan internasional. Ini memang bumi Allah, tapi masuk tetap bawa paspor. Jangan nanti orang datang dari luar Malaysia ke Indonesia, datang dari Thailand, ditanya mana paspor? Ini bumi Allah. Dia baca betul ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Langit dan bumi punya Allah. Mesti paham. Kita hidup di dunia ini ada aturan, ada perundang-undangan, ada international law, kita ikuti itu. Nah, ini semua kebaikan-kebaikan, banyak-banyak bersilaturahim. Kenapa kita tengok orang sakit? Sebab orang sakit ini sedang sedang lesu, sedang letih, sedang takut, sedang cemas. Datanglah kita menengok dia. Saya pernah tengok orang yang sudah tua, lama sakit, terbaring di rumah sakit. Tapi manakala saya datang, saya ajak dia bercerita tentang khairah. Umur dia mungkin 50, 60, 70. Tapi dia dulu belajar khairah. Saya datang, saya tanya, Ustaz, macam mana dulu khairah? Dia bercerita, dulu masa saya di khairah, saya kenal ini, saya bangkit semangat dia. Isteri anak dia berkhairah. Sehat balik. Selama ini dia terbaring saja di rumah sakit, di
hospital. Selepas itu dia balik terbaring di bilik. Tapi selepas kami datang menengok melawat dia bangkit semangat. Dia duduk di bilik tetamu, cerita sampai akhirnya kami balik. Artinya apa? Dengan bersilaturahim akan membangkitkan semangat. Makanya kita cerita dengan orang sakit itu, Ustaz Abdul Somad, ya kata doktor saya ni tak lama lagi mati dah Ustaz. Jangan takut, doktor tu nak mati, sihat. Maka kita menengok orang sakit ni, kita bangkitkan semangat dia. Bila kita silaturahim ni, kita bangkitkan spirit hidup dia. Jangan kita pula menakut-nakuti dia. Pakcik, saya tengok kalau macam ni rasanya tak sampai hari Jumat. Oleh sebab itu maka kita bangkitkan semangat. Begitu juga dengan solat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mungkin sihat ini sebab banyak berjumpa dengan orang, macam-macam orang saya jumpa, bentuk macam-macam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, macam-macam cara salam. Ada begini, ada begini, ada begini, ada pula begini, lepas tu begini. Macam-macam manusia dia. Yang penting dia doakan kita, saling mendoakan. Ustaz Abdul Somad, doakan saya ya, doakan juga saya. Doa bin doa. Kita tak tahu dari mulut yang mana doa ini mengguncang tiang aras, menembus pintu-pintu langit. Ustaz Abdul Somad, doakan saya. Ustaz Abdul menangis dia melihat air mata. Ustaz Abdul Somad, bila nanti kau masuk ke dalam surga, kau tak tengok aku cari aku di neraka ya. Awak kenapa yakin betul masuk neraka? Kita mesti yakin masuk surga. Semua umat Muhammad SAW pasti masuk surga. Tak perlu diaminkan, sebab bukan doa. Nabi berkata, "Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah." Ada tuan-tuan yang mengaminkan tadi, dia mengaminkan ingin supaya diri dia masuk surga, terus saja masuk surga. Semua jamaah masjid cerudong masuk ke dalam surga. Tiba-tiba dia tengok, mana kawan aku dulu? Kenapa dia tak datang? Dia pesawat dia tak direct, transit. Lama pula tu. Makanya kita minta waqina adzaban nar. Maka banyak-banyak jalin silaturahim. Silaturahim melapangkan hati, silaturahim memurahkan rezeki, silaturahim memanjangkan umur. Mana boleh umur bertambah Ustaz? Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah sampai tak boleh ditambah, tak boleh. Tapi tengok ayat lain, yang wallahu ma yasha' wa yuthbit. Allah kuasa untuk menghapus, untuk menulis. Wa indahu ummul kitab, karena lauhul mahfuz punya Allah. Inna ma'ahu idza arada syai'an yaqulu lahu kun. Dua jawaban Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi tentang umur boleh bertambah dengan silaturahim. Bolehkah silaturahim ini menambah umur? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dua jawaban dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Yang pertama, umur boleh bertambah karena lauhul mahfuz punya Allah. Yang kedua, umur tak bertambah. Yang sudah ditetapkan di lauhul mahfuz 50, tetap mati 50. Silaturahim pun tetap 50. Apanya yang bertambah? Barokahnya bertambah. Kita ingin ini hidup ini barokah. Ada orang rezekinya banyak tapi tidak barokah. Ada orang sikit tapi barokah. Tuan-tuan mana? Rezeki banyak barokah atau sikit tak barokah? Kita nak banyak barokah pula. Makanya manakala kita berdoa salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan rezeki, umur ada barokah. Makanya kalau ada anak yang nikah, kita doakan barokah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ada anak nikah, kita doakan barokah. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahid wa razaqta birrahu wa balagha ashuddahu. Itu doa untuk anak akikah. Sekarang banyak orang akikah anak dia tak datang. Tuan, besok anak saya akikah datang ya, saya tak boleh makan kambing lah. Saya ini jangan makan kambing, baru tengok kambing dan naik kolesterol. Apa ini? Datang, jangan makan, bacakan doa. Barakallahu laka fil mawhub
wa syakartal wahid wa ruzqtal rabb wa balagha asyuddah rabbana hab lana sholihin. Saya tak hafal doanya Pak Ustaz. Tak usah bunyikan. Baca pakai doa bahasa Melayu. Ya Allah jadikan dia anak yang soleh menghafal. Awak doa apa tadi? Adalah rahasia saya dengan Allah. Apabila dia tahu, awak tak hafal doa pakai bahasa kita saja.